warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisilia Wulandriviani, NIM 2314090022. Dan rekan saya. Dan saya Muhammad Andre, NIM 2314090002 dari Tadrisi PSA. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas Asy-Syafa pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan dan politik. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Dan berikut ini adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas Asy-Syafa. Abu Abbas Asy-Syafa merubah Selat Humors menjadi Bandar Abbas. Dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah 350 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua, Abu Ja'far al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama ani sultanullah fil ar, yang berarti bahwa sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya. Sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Manidatus Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Euphrates, sungai sepanjang 287 km yang memanjang dari Anatolia, Turki, ke Teluk Persia, melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna. Untuk mengeksploitasi Tigris dan Euphrates, pembangunan dimulai pada 30 Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun. Kemudian pada 766 Masehi, Khalifah yang ketiga yaitu Harun ar-Rasyid. Daerah Harun ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah, yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini juga dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia maupun Kristen, yaitu ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu.
Khalifah yang kelima yaitu Al-Mutashim. Al-Mutashim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Saromanara, artinya mengembirakan orang yang melihatnya, atau dikenal dengan nama Samara. Alasan dipindahnya ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samara berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km di sepanjang sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km persegi. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya barat besar, taman rindang, juga masjid raya. Nah, masjid ini adalah Masjid Agung Samarah yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang dikenal dengan menara berbentuk spiral ini seperti kue tart yang dibangun pada 848 sampai 852 oleh putra Al-Mutashim, yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekelilingi bagian luas menara sampai ke pavilion di puncak. Bentuk menara yang sangat unik ini tampaknya terhirami dari zigurat menara kuil kuno Mesopotamia. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah yang terbentang dari Transoasiania sampai sepanjang Afrika Utara tidak terlepas dari berbagai macam upaya Khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perkebunan, yang ketiga pertambangan, yang keempat, industri gelas kaca dan tekstil. Dan kelima, dengan penarikan jizyah yang terbagi menjadi 3 golongan masyarakat. Dari sisi moneter, penggunaan dinar meniru orang-orang Bizantium dan dirham meniru orang-orang Sasania. Penggunaan dinar dan dirham ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama yaitu pengenalan dinar pada daerah yang hanya mengenal uang dirham. Yang kedua sebagai sarana mengurangi penyimpanan emas batangan. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun. Karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bani Abbasiyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah SAW dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat Islam dan kerukunan beragam di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, dan lain-lain sebagainya.